Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ciktawan Peternak Ayam Kampung. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar saya mau mengupload video terbaru supaya Anda tidak ketinggalan. Dan jangan di skip, tonton sampai selesai. Saya mau mereview tentang pakan indukan ayam kampung saya menggunakan dedak 70% dan selebihnya saya menggunakan konsentrat 30%, dan ada lagi yang saya berikan pada ayam saya seperti jamu-jamuan atau minuman-minuman herbal, dan telurnya masih besar dan masih tetap bertelur setiap hari. Maka dari itu jangan di skip dan tonton sampai selesai. Dengan cara apa saja dan apa saja bahan yang saya berikan pada ayam saya untuk ayam petelur indukan ayam kampung ya, dan ikuti terus. Inilah teman-teman indukan ayam saya yang sedang makan sekarang ya. Saya menggunakan dedak 70% dan konsentrat 30%, tapi ayam saya masih tetap bertelur rutin dan telurnya masih besar-besar. Maka dari itu saya mau berbagi ilmu dan pengalaman dengan rekan peternak, terutama pada rekan peternak pemula ya. Harus wajib tahu apa saja yang saya berikan pada ayam kampung saya supaya telurnya membesar dan masih tetap rutin bertelur setiap hari. Maka dari itu saya di kandang ayam kampung saya tetap menggunakan bekatul atau dedak ya, karena bisa untuk mengirimkan pakan juga, dan bisa mengirimkan seperti pakan konsentrat atau pur. Maka dari itu mari kita berbagi ilmu dan berbagi pengalaman ya tentang cara membuat indukan menggunakan bekatul atau dedak 70%, selebih itu menggunakan konsentrat. Saya menerapkan di kandang saya dedak 70%, konsentrat 30% untuk ayam kampung saya. Kalau untuk konsentratnya itu tergantung di daerah masing-masing. Konsentrat merek apa saja yang ada, itu saja yang kita pakai. Saya tidak menentukan nama-nama mereknya, konsentratnya. Penting ada di tempat kita atau di daerah kita. Maka dari itu saya mau berbagi ilmu dan berbagi pengalaman dengan rekan-rekan peternak, apalagi peternak pemula ya, harus wajib tahu untuk membuat pakan indukan ayam kampung, ayam petelur. Kalau kita membuat pakan dedak atau bekatul cuma dicampur dengan konsentrat 30%, mungkin dari itu belum cukup untuk membuat ayam tetap bertelur dan telurnya besar-besar. Maka dari itu ada lagi yang harus kita buat untuk membuat ayam kita ini bisa rutin bertelur dan bisa telurnya besar-besar. Maka dari itu saya akan berbicara tentang penambahan bahan
selain dari konsentrat atau bekatulnya 70% dan konsentratnya 30%. Maka dari itu ada lagi yang harus kita buat atau kita bikin untuk membuat ayam kita tetap bertelur dan telurnya besar. Dan saya sebutkan bahan-bahannya selain dari bekatul dan konsentrat, dan ikuti terus. Nah, inilah teman-teman telur ayam saya yang pakannya bekatul atau dedak 70%, konsentrat 30%, dan saya menggunakan enzim petelur teman-teman. Enzim petelur dan air minum air alkali ya. Enzim petelur bisa kita campur dengan pakan atau dengan air minum teman-teman. Nah, inilah hasil telurnya, masih tetap besar-besar dan telurnya masih bagus ya, dan besar-besar juga, dan masih tetap rutin bertelur setiap hari. Nah, inilah hasil dari pakan dedak 70%, konsentrat 30%, dan petelur dan air alkali. Dan ikuti terus teman-teman. Nah, inilah teman-teman, memang ayam saya walaupun dedak 70%, bekatul konsentrat 30%, namun ayam saya tetap sehat ini teman-teman, tetap sehat dan masih rutin bertelur, dan telurnya masih besar-besar. Dari itu bahan pertama dedak 70% dan konsentrat 30%. Nah, begini teman-teman, kalau kita menggunakan dedak 70%, konsentrat 30%, saya sebenarnya tidak ada menghitung protein-protein pada indukan ayam walaupun pada ayam pembesaran ya, atau untuk pedaging. Saya tidak menghitung protein, yang penting saya menggunakan dedak yang paling utama. Dari itu, kalau kita mengandalkan dedak 70%, betul 30%, mungkin belum cukup untuk kita berikan pada ayam kita. Maka dari itu saya tidak tinggal dan tidak bosan-bosan untuk menyebutkan saya menggunakan enzim petelur. Saya menggunakan enzim petelur untuk indukan. Kalau kita untuk membuat ayam pembesaran atau ayam pedaging, ya kita menggunakan enzim pedaging. Karena saya ini menggunakan indukan ayam petelur, ya saya menggunakan enzim petelur. Itu yang tidak saya tinggalkan pada kandang saya, karena saya menggunakan dedak 70% dan konsentrat 30%. Itulah kuncinya. Dan yang kedua, saya menggunakan air alkali. Kalau di kandang saya tidak putus dengan saya memberi ayam air alkali, karena air alkali ini bisa menyerap dan bisa membuat pencernaan ayam lebih sempurna, dan pakan yang ayam makan itu dia menjadi kohe dan tidak buang sia-sia. Karena dari itu saya harus membuat seperti enzim petelur dan enzim pedaging. Itulah yang saya gunakan, yang saya terapkan pada kandang ayam kampung saya, walaupun di ayam pembesaran atau untuk ayam kita jadikan menggunakan seperti itu. Supaya dari itu rekan-rekan peternak pemula
pemula khususnya harus sering bertanya atau berkomunikasi dengan peternak-peternak yang udah senior. Dan lain kali saya review lagi tentang cara pakan ayam atau tentang campuran air minum. Dan mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum.